Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi balik lagi nih sama kita di podcast Kopma Berbisik. Di tema podcast kali ini kita bakal ngobrol tentang kupu-kupu yang inovatif dan kura-kura yang produktif. Iya. Nah, jadi di sini kita udah kedatangan nih, ada Kang Ray yang halo guys. Yang saat ini kesibukannya apa, Kang? Sekarang kesibukannya kuliah, tapi kalau misalnya di luar kampus ikutan organisasi. Jadi aktifnya di luar kampus betul ya. Sekali. Jadi ya bisa dibilang kupu-kupu. Oke. Aku mau nanya nih, perbedaan yang Kang Ray rasain selama jadi mahasiswa kupu-kupu. Soalnya kan kayak yang kita tahu nih, banyak lingkungan di sekitar kita yang kura-kura gitu ya. Iya. Nah, Kang Ray itu sebagai kupu-kupu di antara kura-kura tuh gimana sih? Kalau aku di antara kura-kura ya, karena aku kupu-kupu nih, perasaannya sih sebenarnya satu sisi kadang ngerasa kayak wah orang lain kok bisa sibuk gitu ya di dalam kampus, tapi ya karena aku pilihannya lebih baik sibuk di luar kampus dan di kampus pinginnya fokus belajar, jadinya ya aku sih sebenarnya fine-fine aja gitu ngelihat orang-orang, cuman kadang-kadang kayak ngerasa pingin deh kadang-kadang sibuk, cuman satu sisi kayak ngelihat teman-teman sibuk tuh kayak capek sementara tugas terbengkalai, takutnya kan gitu. Jadinya kalau aku pribadi sih fine-fine aja ngelihatnya dan mencoba untuk membiasakan. Gitu sih. Gitu ya, Kang. Betul. Nah, kalau Kang Ray sendiri buat ngisi waktu luang tuh biasanya ngapain sih? Kalau aku ngisi waktu luang biasanya kan kalau misalnya nggak ada kegiatan di luar dari kampus, biasanya main game di rumah, suka ikutan game-game perlombaan kayak misalnya pertandingan bola yang kayak gitu terus, atau enggak nonton bola, nonton film di rumah, paling itu sih, dan belajar. Kalau kayak gitu tuh mungkin buat ngobatin rasa bosen juga sih, ya betul, ya kan? Tapi ada nggak sih kegiatan yang lebih produktif gitu, Kang, buat ngisi waktu luangnya Kang Ray selama ini karena nggak ikut organisasi di kampus? Ada kegiatan yang produktif, yang cukup produktif sih bisa dibilang. Itu tuh kegiatannya, jadi aku tuh ikutan di organisasi tapi di luar kampus. Nah, di organisasi ini aku tuh jadi ketuanya, alhamdulillah ya. Berarti Kang Ray ini punya jiwa-jiwa kepemimpinan yang cukup tinggi ya. Insya Allah. Kalau boleh tahu tuh organisasinya bergerak di bidang apa sih, Kang? Jadi organisasi itu sebenarnya awal mulanya itu kan dari AHW SMA ikutan pramuka. Nah, di pramuka itu tuh ada kayak bidang-bidangnya. Ini kalau misalnya ke pemerintahan mah kayak tingkat presiden, terus tingkat provinsi ada gubernur. Nah, Akang tuh di sini sebagai tingkat kalau di kecamatan apa namanya? Pacamat ya, Pacamat. Jadi Akang tuh di sini sebagai ketua yang mewadahi atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di pramuka tingkat kecamatan. Nah, wah, keren banget sih. Nah, si kecamatan yang Akang pilih ini kecamatan Cicendo, yang di mana SMA Akang dulu di Cicendo. Oh, gitu ya, Kang. Ya gitu deh. Jadi udah berapa lama nih Kang Ray sibuk di organisasi ini tuh? Ngejabatnya dari tahun 2020 sebelum corona datang. Iya, pas corona datang, mungkin di awal tahun ya. Betul sekali. Nah, kalau Kang Ray sendiri kan berarti kupu-kupu nih hanya sebutan aja, karena sebenarnya di luar kampus Kang Ray itu aktif di organisasi kan? Iya, betul. Kalau menurut Kang Ray itu lebih enak mana sih, jadi kupu-kupu atau jadi kura-kura? Kalau menurut Akang gitu ya, terkait kupu-kupu dan kura-kura, lebih, kalau Akang pribadi sih lebih enak kupu-kupu. Kenapa? Karena ketika kita udah beres kuliah, kalaupun memang nggak ada kesibukan di luar kampus,
bisa langsung pulang gitu, bisa langsung istirahat Iya sih. dan bisa apa ya, belajarnya bisa lebih fokus lagi walaupun memang terlihat kayak apa namanya, terlihat tidak produktif di dalam kampus, cuman kan kita punya kesibukan lain di luar kampus yang sebenarnya nggak diketahui oleh orang lain gitu. Nah, kalau Kang Rey sendiri, kenapa sih kok lebih pilih aktif di luar kampus ketimbang di dalam kampus? Padahal kan yang kayak kita tahu nih, banyak banget obrolan-obrolan mungkin di anak-anak organisasi yang ada di kampus tuh kalau misal ikut di area kampus mungkin linknya lebih banyak atau gimana gitu. Sebenarnya kalau Akang kenapa lebih memilih di luar kampus atau kupu-kupu daripada di dalam kampus, karena yang pertama sebelum masuk kampus pun udah aktif di luar, jadinya pingin fokus dulu di luar, pingin ngeberesin, dan kebetulan masa jabatannya tahun ini tahun terakhir, jadi untuk semester depan belum tahu nih gimana bakal aktif jadi kura-kura kah atau tetap menjadi kupu-kupu. Terus yang kedua alasannya adalah emang waktu itu kan kita masuknya pas lagi ada COVID ya, jadi dari Akang pribadi itu info-info terkait organisasi itu minim. Nah, Akang pribadi ini cerita aja ya, Iya. pas ikutan Kopma tuh tahu-tahu karena teman Akang yang jadi pengurus, pas Akang udah semester 2, jadinya pas udah mulai offline, nah baru tahu apa sih Kopma itu ya, kayak gitu sih rasanya. Gitu, berarti karena teman juga berpengaruh berarti ya Kang, betul. dari lingkungan Ya, gitu. dari ya circle lah bisa Ya, dibilang circle gitu. ya. Terus apa ya, udah sekarang mah Akang palingan sibuk ya selain jadi kupu-kupu di luar kampus ya, tadi kegiatan yang dimana kegiatan itu sebenarnya kalau dibilang produktif, cuman mungkin tidak terlihat di kampus, jadi kelihatannya di luar gitu. Kalau Teh Manda sendiri jadi apa sekarang, kupu-kupu kah atau kura-kura kah? Mungkin saat ini bisa dibilang kura-kura ya Kang ya, soalnya lumayan sering sih aku buat setelah kegiatan di perkuliahan belajar itu selesai, aku ada beberapa kegiatan lain yang mengharuskan kayak ikut rapat atau kumpul bareng teman yang kayak gitu sih. Biasanya rapat ngapain tuh, misalnya organisasi apa? Kalau yang aku sih lebih ke kepanitiaan ya, bukan organisasi. Soalnya ya betul yang tadi Kang Rey bilang, karena kita masuk di masa pandemi gitu ya, mungkin sosialisasi dari pihak kampus juga kurang terkait dengan organisasi yang ada. Jadi ya untuk sekarang sih aku lebih aktif di kepanitiaan aja sih. Beberapa kepanitiaan yang aku ikutin, salah satunya tuh ada kepanitiaan RAT. Jadi habis ini itu ada rapat lagi gitu Kang. Berarti lumayan produktif ya. Iya. Berarti kalau misalnya jadi panitia, kuliahnya gimana tuh? Masih bisa mengkoordinir waktunya nggak sih? Masih bisa ngebagi waktu nggak sih? Sejauh ini yang aku rasain, alhamdulillahnya juga aku masih bisa ngebagi waktu secara adil. Adil menurut aku gitu ya. Dengan apa ya, pembuktian juga gitu. Kalau misalnya dari IPK aku yang masih aman, alhamdulillah. Terus tugas-tugas yang nggak kelewat deadline, yang kayak gitu-gitu sih. Berarti secara nggak langsung jadi kura-kura sebenarnya positif atau gimana? Menurut pendapat? Kalau menurut aku ya, pasti semuanya tuh ada positif negatifnya. Ya, betul. Cuman untuk sekarang yang aku rasain, yang tadinya kita di era pandemi tuh kurang temen, ketika udah offline kayak gini ikut panitia atau organisasi, jadi membuka pertemanan juga gitu. Jadi banyak, misal yang tadinya nggak kenal si ini jadi kenal. Terus misal papasan di jalan jadi ada yang disapa atau menyapa, kayak gitu sih. Gitu sih. Oke, mungkin dari topik kali ini, menurut Teh Manda, ini topik pertanyaan terakhir dari Akang. Lebih baik kura-kura atau jadi kupu-kupu? Kalau Tetehnya pribadi. Kalau aku pribadi, selama emang kita bisa mengatur waktu atau mau belajar untuk mengatur waktu, ya kura-kura sih menurut aku Lebih bisa ya buat
kita belajar manajemen waktu juga, bertanggung jawab juga gitu. Pasti ada plus minus. Plus-minusnya gitu. Ya, kalau Kang Ray sendiri nih, mending jadi kura-kura atau kupu-kupu sih? Kalau Akang pribadi karena sekarang lagi ada di ruang lingkup kupu-kupu, jadi kayak lebih senang aja dulu sekarang gitu di kupu-kupu. Kenapa? Karena di kupu-kupu tuh ya yang tadi Akang bilang ceritain, selain kelihatannya mungkin di dalam kampus kayak nggak sibuk ya, tapi di luar ternyata sibuk. Dan ya balik lagi sebenarnya kupu-kupu sama kura-kura tuh tergantung kita cara ngebagi waktunya. Kan kalau Akang ngebagi waktunya di luar kampus, jadi ketika lagi kuliah tiba-tiba ada rapat, nah rapatnya itu yang mengkondisikan jam kampusnya gitu, jam pelajarannya gitu sih. Nah, kalau dari Kang Ray sendiri ada nggak sih tips-tips gitu buat jadi kupu-kupu yang produktif atau enggak manajemen waktu biar nggak keteteran antara tugas perkuliahan sama tugas organisasi? Oke, yang pertama kok mungkin dari Akang tips and triknya, kita kan kuliah itu utamanya belajar ya. Iya. Jadi mengutamakan dulu yang belajarnya, tugasnya dikerjain dulu sampai benar-benar semuanya udah clean, udah bersih, udah beres gitu. Baru fokus di organisasi. Misal contoh di dalam satu hari ada kegiatan rapat. Nah, si rapatnya kondisiin dulu di luar jam mata kuliah, karena Akang kan ketuanya, jadi Akang bisa mengkoordinir waktunya sendiri dan waktu teman-teman. Jadi kalau misalnya Akang seringnya itu di luar jam kampus atau misalnya sore atau malam yang emang bukan jam-jamnya produktif kampus. Gitu sih kalau tips and triknya, paling itu intinya adalah bisa maksimalin bagi-bagi waktunya gitu. Oke, Kang Ray, makasih banyak nih udah mau ngobrol bareng aku. Kita tukar pengetahuan, pikiran juga buat teman-teman di rumah. Semoga ini bermanfaat. Amin. Gitu ya. Semoga yang mendengarkan juga bisa menambah ilmu ya terkait kura-kura dan kupu-kupu. Amin. Ya. Nah, karena keterbatasan waktu juga gitu. Mungkin kita akhirin aja ya Kang podcastnya sampai di sini. Buat teman-teman yang di rumah, makasih juga udah ngedengerin sampai akhir. Iya. Gitu. Jadi jangan jangan lupa pantengin terus podcast kita selanjutnya. Benar. Oke. See you di next Kopma Berbisik. Dadah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.